Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bunda Ipi. Nah, nih ya, kalau buat teman-teman kan ada yang tanya, Bun, saya tuh pertama kali nih mau traveling ke luar negeri. Menurut Bunda tuh bagusnya kemana ya? Ke Malaysia dulu, ke Thailand dulu, ke Singapura dulu, ke Vietnam dulu, atau kemana? Kalau saya sih ke Malaysia. Karena ada suaminya di sana. Bukan lah. Iyalah. Tak lah. Malaysia, Tak ya. Sebab kenapa? Sebab ke Malaysia dulu. Oh, kalau menurut Ipi kenapa coba? Kalau aku ke Malaysia dulu, karena kalau ke Thailand duluan itu kan tulisannya kayak yang gitu-gitu lah ya. Oh iya, buta masa huruf Ipi gitu. ke Thailand bisa baca tak? Tak bisa, makanya ke Malaysia dulu, jadi tahu. Terus Macam tuh. masuk ngomong sama pelayannya tahu tak? Tak. Diam saja. Jadi kata Ipi karena bahasanya mudah dipahami ya, terus cara ngomongnya jadi kan mudah ya, terus deket ya. Ya, dekat. Deket. Tidak jauh. Ya, coba kalau kata orang-orang, coba kita lihat videonya. Menurut mereka ke Malaysia juga atau bukan ya? Nah, kalau saya kan udah pasti dituduhnya ya karena ada suaminya sih, ya pasti ke Malaysia. Karena ada ayangnya kalau kata Ipi, ya udah pastilah ke Malaysia. Coba kalau kata orang lain kita lihat dulu yuk videonya. Ke Malaysia kan sama kan? Yang pertama tuh pakai visa. Tiketnya mana? Ah, betul sama kan? Nah, macam Ibi tadi ya. Ya betul. Nah, kalau teman-teman ke negara mana nih? Nah, kalau saya pasti ke Malaysia ya. Tapi tadi guys, bukan karena ada ayangnya, kata Ipi nih. Tapi tadi betul juga ya. Yang pertama alasannya kenapa kalau orang baru mau traveling ke luar negeri nih, pertama kali baru mau mencoba jalan-jalan ke luar negeri, sebaiknya pilih Malaysia. Sebab tak pakai visa itu yang bikin enak gitu. Jadi nggak pakai visa gitu. Yang pertama tuh nggak perlu visa. Lagian orang pertama kali ke luar negeri kan belum ada pengalaman nih di bandara, masuk imigrasinya gimana ya kan, pas mau masuk ke negara lain gimana gitu ya. Kalau di Malaysia tuh bahasanya lebih mudah lah dipahami. Karena masih sama-sama tahu juga ya. Iya, Indonesia sama bahasa Melayu kan mudah ya. Kalau udah ke Thailand tuh udah beda. Terus kalau ke Singapura kebanyakannya pakai bahasa Inggris kan. Nah, terus lagi jaraknya itu dekat. Kalau dari 2 jam doang. Iya, 2 jam sampai. Nah, jadi nggak perlu waktu lama, 2 jam udah sampai. Nah, yang selanjutnya tiket ke Malaysia tuh murah. Kalau kata temen saya yang tinggal di luar pulau, bahkan kakak saya juga ada yang tinggal di luar pulau itu, mau balik ke Jakarta aja butuh sampai berjuta-juta, bolak-balik butuh sekian juta ya. Sedangkan saya mau pulang ke Malaysia cuman hanya 500.000, bolak-balik 1 juta. Tapi kalau nggak hari raya ya, bukan libur raya atau hari-hari biasa. Kalau hari libur tentunya harganya berbeda ya. Iya. Nah, terus yang selanjutnya makanannya itu juga sama semua, tapi ada yang beda. Mungkin rempah-rempah yang mereka gunakan itu juga beda. Tapi rasanya sih kebanyakan mirip ya. Rasanya tuh kebanyakan mirip atau hampir sama-sama lah taste-nya dengan. Jadi masih cocok di lidah. Nah, gitu. ya masih cocok di lidah, nggak jauh banget. Masih kita ke Thailand tuh kita ada minum apa tuh? Iya tuh es hijau-hijau. Ingat
Ingat gak sih kita ya Itu kan? rasanya pahit banget, nggak tahu. Tapi karena kita ke Thailandnya masih sebelah sini, jadi oke lah ya, masih banyak orang-orang yang pandai berbahasa Melayu, banyak orang Melayunya atau orang Malaysia juga, terus makanannya pun masih oke. Kalau udah ke tengah-tengah sana, ke kayak kotanya, ke Thailand Bangkoknya, mungkin itu udah agak-agak Iya. jauh lah ya. Soalnya di sana makanannya ada udang hidup di makanan. Terus Kalau Kak harus Malaysia tanya masih dulu. ada nasi goreng kan ya masih cocok di lidah gitu. Harus tanya dulu halal atau enggaknya gitu ya. Betul. Kalau di negara lain, kalau di Malaysia buat cari kedai yang halal itu pun juga mudah. Nah, kalau di Malaysia dari bandara ke Kuala Lumpurnya nih, nah di situ gampang, mudah transportasinya. Nah di Kuala Lumpur, nah kita nggak cuma satu tempat, dalam satu hari saja kita bisa ke banyak kelilingin tempat. banyak Kemana tempat. aja Pi yang dekat-dekat Kuala Lumpur nih? Pertama ke Menara Petronas, Ya, udah pasti terus lah Twin ya. Tower, Sekarang udah ada lagi Menara PNB, BNB, 111. ada lagi mall. apa itu TRX. Selain Nah, KLC ada TRX, terus jalan deket lagi ada Batu Batu Kip. Kip. Jalan Terus lagi ada ada Putrajaya. Putrajaya. Bisa pergi lagi malam-malam ke Bukit Bintang, terus ke Petaling Street ya, ke Jalan Alor. Nah, pokoknya dalam satu hari satu kita bisa malam. menjelajah. Nah, bisa beberapa- dapat banyak. Terus harga barangnya kalau di Malaysia Sangat murah. murah lah ya, terjangkau, jadi nggak bikin kantong jebol. Nah jadi kita untuk orang yang pertama kali traveling ya, misalnya nggak bawa budget yang banyak-banyak, kita cukup lah ya. Nah terus apalagi tempat sewa penginapan murah dan bagus ya, fasilitasnya 500.000 per malam aja udah dapat fasilitas yang lengkap di dalam apartemen, bisa Ada kolam nginap renang juga ya. ya udah bisa menginap dengan teman-teman dengan view yang cantik menghadap Ke Menara Twin Twin Tower. Tower. Itu Nah. bagus banget, kalian kalau ke situ Jadi, harus coba deh. nah terus kalau mau keliling Kuala Lumpur ada bus yang gratis. Ini belum pernah coba. Belum. Yang busnya itu nggak pakai tutup loh atasnya, jadi bus tour gitu. Kita mesti coba deh nanti deh, biar deh harus kan biasanya coba. kita tuh selalu diantar kereta ya, Iya. sama ayahnya anak-anak tuh biasanya Kalau kita diantar pakai disuruh kereta. jalan, Iya. Kita kalau dilepasin ada di bus tempat jalan, kenapa parkir. kita nggak naik itu aja? Iya, Kenapa harus kita bisa jalan? keliling-keliling, kita bisa menyoting semua keindahan Kuala Lumpur dari bus itu. Kalau dulu gratis ya, tapi katanya kalau sekarang bayar RM1 ya. Buat teman-teman yang di Malaysia boleh bantu coret-coret di kolom komen saya ya. Sekarang mungkin bayar RM1 kalau nggak salah ya. Namanya GoKL busnya. Oh, Kita mesti GoKL. coba nih, nanti kita nge-vlog ya. Betul. Nah, jadi Kita coba semua yang baru. kita jadi nanti bisa bercerita ya di vlog kita nanti. Sebab selama ini kita tak pernah coba ya. Kita selalu bawa Pas kereta. aku bawa kereta, pas turun. turun jalan, Ya, macam capek. itulah. Habis itu aku lupa sepatu. Nah, Sebab kakiku jadi sakit. nanti kita bisa naik transportasi yang murah meriah. Jadi teman-teman kalau betul lah, kalau pertama kali traveling ke luar negeri nih, boleh pilih Malaysia untuk alternatif pilihan pertamanya, karena alasan-alasan yang tadi itu ya, Iya. ya kan? Nah, Habis itu makanannya. kalau Ipi terngiang-ngiang sama makanannya, tempat wisatanya pun oke, Makanannya tuh bagus-bagus. aneh, makanannya tuh bener cocok banget di lidah. Terus gitu. banyak yang gratis. Tempat wisatanya tuh gratis ya kan? Tak perlu bayar. Ya tak bayar, masuk aja tuh gratis aja, foto-foto di depannya gratis, jadi banyak yang gratis lah. Jadi nggak perlu budget yang banyak-banyak untuk pertama kali traveling ke luar negeri dan untuk mendapatkan cap bahwa kita udah pernah jalan-jalan ke luar negeri. Itu ke Malaysia. Nah, jadi ke Kuala Lumpur deh ya, bukan Malaysia yang jauh-jauh. Alternatif pertama Kuala Lumpur aja, dah top lah, dah keren, dah udah foto depan Twin Tower namanya. Twin itu baru Tower. seperti Malaysia. Udah. Ya orang-orang seperti itu. Iya, udah foto aja depan Twin Tower. Nah, itu udah traveling ke luar negeri untuk menjajal pertama kali. Nah, jadi itu guys alasannya kenapa kalau orang pertama kali mau traveling ke luar negeri jatuhkan pilihannya Pilihannya pada ke Malaysia, Malaysia. Ya, itu bukan sebab-sebab karena tadi. ada ayam. Nah, ayam. Tak lah, karena alasan-alasan tadi itu ya. Jadi itu saja guys, see you next video, bye bye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.